supaya ini nanti jadi pegangan nanti pada saat yang melakukan tugas menulis semester 2, apa namanya itu, tugas SPA 2 terus dan seterusnya ya. Tentu nanti juga ada ranah pembimbing ya. Seperti ini saya senang Pak adalah yang yang terbaik. Karena proses tugas SPA apa? Rumah hunian ya. Rumah hunian pertimbangan topik itu menerjemahkan apa yang disebut dengan dasar rumah hunian dengan pertimbangan COVID-19 ini seperti apa ya. Coba dipikirkan kira-kira apa itu deskripsi proyeknya apa, bagaimana deskripsi proyek tentang rumah hunian yang jenis seperti ini seperti apa. Tentu di breakdown dulu ya, COVID itu apa misalnya. Kemudian apanya yang harus dilakukan apa, apakah dia yang utamanya cuci tangan misalnya, mungkin ada satu tempat cuci tangan misalnya, atau ruang isolasi bisa juga ada yang masuk ke ruang isolasi misalnya. Nah, itu diterjemahkan aja gitu, deskripsi itu sudah ada, coba Anda terjemahkan kira-kira kebutuhan ruang yang terjadi kalau kira-kira seperti itu ya. Nah ini kemarin sudah saya tunjukkan, ini Mujibatur Rahmi ini yang apa, yang dapat A ya. Yang bimbing saya dan Pak Muslim. Ada dua yang kemarin yang dapat A, yang satu ini ada dua orang, ini satu, terus satu lagi. Nah ini menurut saya, ini menurut penilaian daripada dosen juga ini ya sebuah karya yang bagus. Cepat kerjanya gitu ya, cepat dia punya kerja, esensinya sering. Itu penting kalian ini kan harus rajin konsultasi sama pembimbing. Kalau malah konsultasi ya nggak bisa ini, nggak bisa menonjol. Ini bisa seperti ini juga, nih apa namanya itu, lalunya desain tadi misalnya atau apa gitu ya. Jadi boleh nih kalau proses perancangan itu bisa macam-macam ya. Bisa tunjukkan ya berbagai macam bagaimana cara menyajikan sebuah proses. Nah karena arsitektur ini kita di arsitektur ini pertama kan harus estetis ya pertama ya. Karena kita belajar estetika, jadi tampilannya harus estetis. Jangan monoton, yang kasih putih semua itu kan enggak kuliah arsitektur namanya. Kuliah jurusan sastra atau yang enggak memperhatikan tentang estetika. Ya. Jadi kalau kuliah arsitektur Anda harus memperhatikan ya aspek-aspek estetika itu harus diperhatikan. Nah, selain dari kontennya gitu ya. Kemudian penyajian dari arsitektur di arsitektur itu seluruh dia grafis, diagram, skema, sketsa, kode sketsa. Itu selalu begitu dia. Itu ciri-ciri kita. Kenapa begitu? Ya karena kita ini kan menyajikan gambar sama orang. Tidak mungkin kita menyajikan dengan narasi. Tidak bisa, kita tidak akan bisa optimal kalau kita menulis narasi gitu. Hubungan ruang Anda tulis satu dengan sebuah narasi itu tidak efektif. Jadi harus ada kerangkanya gitu. Apakah melalui skema, diagram, apa gitu. Atau gambar, ini seperti itu. Jadi komunikasi arsitektur seperti itu. Nggak bisa kita contoh seperti orang jurusan lain ya. Sipil misalnya dia bisa boleh lah narasi, ada rumus-rumus. Kalau kita kan enggak. Jadi ciri masing-masing program studi itu ada ciri-ciri itu sendiri dalam mempresentasikan, dalam menunjukkan karya kepada orang. Nah, karena ini kan pokok-pokok pikiran kita yang kita rumuskan dalam suatu proses gitu, pokok-pokok pikiran yang langkah-langkah. Nah, ini selalu ada kerangka berpikir, langkah-langkah berpikir lahir sebuah karya arsitektur. Dia ada sebuah langkah-langkah berpikir namanya ini kerangka berpikir biasanya kerangka berpikir. Jadi selalu dia harus ditampilkan dulu. Kita tahu nanti supaya orang tahu. Ini proyek ini begini, maksudnya begini.
studinya apa saja, apa saja telah yang dilakukan dalam proyek tersebut. Studi banding itu kan untuk melihat, kita membandingkan karya-karya itu supaya kita bisa mengambil nilai-nilainya, nilai-nilai manfaat dari yang kita ambil itu apa. Ini perlu ada studi banding ya. Jadi sebuah karya-karya itu ada prosesnya, biasanya ada studi banding supaya kita bisa membandingkan, supaya ide kita tuh bisa diterima orang. Kalau kita membuat karya tulis itu kan ada kutipan itu supaya memperkuat pendapat kita. Selalu dalam karya ilmiah itu selalu ada literaturnya, kutipan orang-orang yang sudah ahli memperkuat gagasan kita. Jadi nggak bisa kita nulis tanpa ada kutipan. Nah itu kan sudah konvensi lah dalam istilahnya, dalam etika berilmiah itu seperti itu. Tata cara menulis itu seperti itu, tata cara menyampaikan pendapat itu dalam sebuah forum ilmiah ya. Anda kan nanti sarjana kan. Jadi langkah-langkah itu yang harus kita ikuti gitu ya. Ada studi banding, ada katakanlah di sini ada bangunan sejenis misalnya, ada tema, studi banding tema apa, kita bisa gali dulu contoh-contoh tema yang kita contohnya begini, olahan bentuknya begini. Nah, studi rumah sakit ini studi banding proyek sejenis misalnya ya. Itu ada rumah sakit ini kan macam-macam, itu ada apa saja. Jadi ini bisa diuraikan apa interiornya, apa eksteriornya, atau bisa juga kebutuhannya, fasilitasnya, apa saja. Jadi tidak harus sama seperti ini, cuma dia model kerangka itu bisa minimal seperti ini, tapi tidak harus seperti ini juga gitu ya. Bisa tunjukkan contoh-contoh yang macam-macam model kerangka dikembangkan oleh mahasiswa arsitektur yang angkatan 2009, 2010, ini ada 2013, ini 2016 ya. Kemudian ada analisis, ada pembuna, ada peluang, ada kemudian misalnya ada tapak. Nah ini di breakdown dulu ya, dalam satu rangka berpikir kita lihat secara keseluruhan prosesnya terlihat ya. Jadi bangunan itu lahir ada prosesnya, tahapan-tahapan yang harus dikerjakan apa ada bisa kita lihat di rangka berpikir ini. Tujuannya untuk merumuskan suatu langkah-langkah menuju sebuah rancangan ya. Apa saja yang harus kita pertimbangkan dalam sebuah rancangan. Biasanya kan ada latar belakang. Mengurai banyak sekali mahasiswa mengurai latar belakangnya seperti menulis tesis, gitu ya. menulis skripsi, gitu ya. Latar belakang sampai 1 lembar. Kan. Nah, itu dalam arsitektur kita ini aja poin-poin aja kita kembangkan. Yang mau disampaikan apa. Jadi nanti tidak harus menulis semuanya satu narasi, satu kata. Gitu. Kita sampaikan aja pokok-pokok pikirannya, apa yang mereka yang urgen gitu ya, kalimat-kalimat yang urgen yang perlu disampaikan. Ini terdapat, misalnya ini terdapat di antara 20.000 sampai 50.000 orang mengidap cacat, nah, itu kan data-data gitu kan. Jumlah kematian, ini contoh rumah sakit seperti itu. Beban penyakit, nah silakan aja rumuskan apa-apa yang benang merahnya bisa terlihat di sini. Kenapa proyek itu perlu? Nah, ini di sini bisa kita lihat. Jadi orang bisa langsung tahu apa kira perlunya, apa gedung ini perlunya apa. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, bisa juga melalui ya ini apa? Ya, tabel ini, jadikan data-data ini mungkin untuk melengkapi kalimat ini perlu satu data-data. Nah, ini buatnya dalam bentuk diagram grafis untuk menjelaskan kalimat-kalimat ini bisa dijelaskan dengan satu halaman. Nah, bisa juga Anda tunjukkan data ini misalnya. Jadi seperti itu kita menyajikan konsep proses desain
Sebaiknya begitu, jangan narasi ya. Jangan narasi mulu itu udah ini, bukan mencerminkan kuliah di arsitektur. Kuliah di arsitektur itu dia yang pertama dia grafis, sketsa, diagram, narasi perlu, tapi ya untuk melengkapi lah, melengkapi. Jadi seperti itu. Ini bisa juga nanti apa sedang limbah kecelakaan, jadi orang tahu nih, itu perlu lah rumah sakit ortopedi ini perlu dan untuk patah apa kan kecelakaan apa ya, ini nggak bisa diuraikan secara narasi, yang begini-begini itu nggak bisa diuraikan secara narasi, dia melalui tabel-tabel. Misalnya pada jumlah pasien berapa misalnya. Nah, jadi di sini kita bisa langsung baca, kita lihat nih, ini background kenapa proyek itu ada kenapa di sini. Perlu sekali itu kita tunjukkan kepada orang ya. Latar belakang, jadi terlihat benang merah persoalannya apa. Nah, jadi kan setiap proyek itu ada latar belakang, ada yang ingin kita ini kan kita pecahkan apa persoalannya apa, kita jabarkan dari latar belakang ya. Latar belakang proyek ya. Seperti ini bisa juga ini situasi tahun sekian. Nah, saya sebutkan sumbernya dari mana, jadi sumbernya dulu, jangan karang aja. Jadi kalau tugas akhir itu dia harus berpijak ke studio, boleh lah asumsi ya, masih sifatnya asumsi. Tapi kalau sudah tugas akhir dia harus fakta di lapangan. Fakta di lapangan itu harus melalui survei, melalui studi literatur, melalui ada wawancara misalnya. Nah itu baru bisa. Jadi proyek itu bukan semata-mata dia hayalan, tapi semacam proposal gitu, usulan lah kepada pemerintah. Kalau di Sabang apa dibuat, ada potensi view segala macam. Kalau kita studi misalnya dari wisata, jumlah wisata yang ada di Sabang berapa orang, mungkin bisa usul jadi resort hotel misalnya, jumlah hunian berapa itu, dari situ kita berangkatnya situ, berpikir dari situ. Nah, kemudian mengenai deskripsi proyek rumah sakit ini, studinya di rumah sakit Jalaluddin bisa diberikan data-data yang Anda survei, misalnya ini hasil surveinya setiap lebih 10 pasien ortopedik yang harus menjalani operasi, ya. Itu kan hasil survei. Kemudian sini ruang bedah yang tersedia belum mengalami aktivitas pembedahan, ya. Itu kan persoalan ya. Jadi seperti ini yang kita tampilkan. Hanya memiliki 8 kamar bedah untuk operasi 50-90% per hari, nanti kurang tempat, gitu. Kesimpulannya kurang tempat ya. Ada pasien banyak tapi wadah tidak ada. Itu perlu kita usul pada pemerintah, pada swasta misalnya. Jadi orang bisa layak untuk, jadi ada kunci kelayakan lah kecilan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi yang kita alasan kita kemukakan pada investor, pada itu layak, bukan hanya hayalan. Karena bangunan ini mahal. Nanti kalau hanya angan-angan aja mahal sekali, tidak terpakai. Banyak sekali bangunan yang sudah dibuat tapi isinya kosong. Banyak kejadian gitu. Islamic Center misalnya itu di Bandung ada Islamic Center buat yang Mekah, itu juga gitu. Jadi tentu kita sembilan masalah yang tadi masalah dari perusahaan dan masalah lalu lintas sampai sekian sejumlah belum ada rumah sakit khusus, ruang bedah kurang misalnya, ruang fasilitas. Maksud tujuannya apa? Dimaksudkan sebagai sarana menampung ini fase ilmiahnya seperti itu. Kajian ilmiahnya seperti itu, mengurangi jumlah
pasien ortopedik misalnya optimalkan penyembuhan maksud dan tujuan. Nah, kita teratur dua tanggalan negara sama-sama dua tanggalan bisa dilakukan. Ada prinsip wisata yang pastinya disebutkan ini panduan dari kesehatan rumah sakit ada satu pelayanan siapa jadi diskusi bersama kita apa yang sudah dilakukan jadi tugas dalam organisasi yang terorganisasi ada bisa menjelaskan punya jalan yang lebih grafis menjelaskan yang narasi harus dengan diagram organisasi yang terlalu fungsi rumah sakit fungsinya spesifik aplikasi belajarnya jadi jangan terlalu banyak narasi boleh jangan banyak ini presiden lagi presiden tadi itu dia teratur yang banyak teratur kalau dibanding dia kita seperti harus tidak ada presiden tadi pada yang beda-beda bisa dilihat bukan apa-apa ada jalan bisa jawab satu cek data-data bisa dijelaskan bisa juga dijelaskan apa yang kita lakukan ini boleh dijelaskan dalam koordinasi ini bisa ada perangan saya di menumpang jelaskan tema ini saya selalu diagram secara matematis sekali ya harus ada mana narasi jelas dengan
yang nyaman, ada satu batas koneksinya dengan alam itu tiap musik bisa tema-tema harus dipahami konsep biasanya apa yang lengkap konsep biasanya biasanya memang menjadikan proses transformasi butuh melakukan perasaan perkembangan naik ke atas dari sini ada proses terlihat ya perubahan-perubahan yang sudah transformasi mantap supaya tidak menonton jadi bisa ada masa penting bisa diuraikan dengan satu urutan bahasa tentang fungsi masalah schedule dan lain-lain ada bidang-bidang yang efektif bisa proses bisnisnya tentunya efektif ini rancangannya jangan saja pakai jam-jam ya anak mulai belajar ada program jam-jam biasanya pada yang ajar dan bagus prosesnya benar prosesnya insulinnya dalam ini parkir desa langsung parkir ada dua jenis uang berapa sudah prosesnya ini pasti melakukan ini semuanya prosesnya sekali untuk karya interior desain eksterior apa yang saya bagus lagi di sekitar bagus kita siapkan suatu ini ada 5 proses dilaksanakan ini sudah program penggunaannya program yang penggunaannya ada diagram pasien yang datang parkir poliklinik dari segi dan bagaimana kalau misalnya program ini saya salah ini situasi proses banyak sekali yang saya dapat
Museum Kesultanan Syekh Pak. Oh, ini juga